Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Paca English dan di video ini ya kita akan mulai memasuki materi berikutnya terkait dengan silabus kita, yaitu mengenai pengenalan pronouns atau kata ganti ya, pronouns atau kata ganti. Kita sudah menyelesaikan terkait dengan pengenalan nouns atau kata benda kemarin dan kita akan masuk ke pronouns dari mulai video yang kali ini ya. Dan kita akan masuk ke part pertama dulu terkait dengan pronouns atau kata ganti ya. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pronouns nanti. Yang pertama nanti terkait dengan subject pronouns plus perkenalan verbs to be ya. Subject pronouns plus perkenalan verbs to be. Kemudian nanti di lesson berikutnya kita akan bahas terkait dengan demonstrative pronouns atau kata ganti demonstratif. Kemudian ada possessive pronouns atau kata ganti kepemilikan dalam bahasa Inggris dan juga mengenai terkait dengan interrogative pronouns ya atau kata ganti tanya atau interrogatif ya, tapi yang level basic dulu. Sebetulnya ada 3 lagi yang perlu kita bahas nanti terkait dengan pronouns, yaitu mengenai object pronouns, kemudian ada reflexive pronouns dan juga indefinite pronouns, tapi kita akan bahas ketiga materi nanti di level lanjut karena kita harus bahas dulu beberapa grammar basic untuk bisa sampai ke sana ya. Oke, sabar, nanti kita akan bahas ketiga ini nanti di level berikutnya di intermediate. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel kami dan juga like dan komen juga ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya, kita akan bahas, kita akan jawab semampu kita terkait dengan tanyaan kawan-kawan. Ya, kita lanjut. Apa itu subject pronouns? Kita masuk ke materi kita ya. Kali ini. Ya, apa itu pronouns atau kata ganti? Pronouns adalah kata ganti yang menggantikan suatu kata benda atau frase kata benda dalam sebuah kalimat. Ya, menggantikan. Di sini saya note, menggantikan suatu kata benda atau frase kata benda dalam sebuah kalimat. Kata ganti ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda atau frase kata benda yang telah kita sebut sebelumnya. Kata benda yang digantikan oleh kata ganti ini bergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah kata benda yang diganti, subjeknya siapa atau apa, kemudian fungsi dari kata benda itu dalam kalimat ya. Ya, subject pronouns ya adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang merujuk pada subjek dalam sebuah kalimat, yang merujuk pada subjek pada sebuah kalimat. Jadi kita akan khusus membahas terkait dengan subjek saja pada sesi kali ini. Subjek di sini secara spesifik merupakan seseorang ya yang melakukan suatu pekerjaan atau diikuti oleh verbs ya. Tapi seseorang di sini bukan hanya berarti orang, tapi juga bisa berarti benda nanti di sana ya. Kata ganti ini memiliki klasifikasi, ya, pembagian atau klasifikasi tersendiri berdasarkan subjek tunggal ataupun jamak. Nah, ini kembali kita ketemu dengan kata-kata ini ya. Jadi, tunggal dan jamak nggak hanya berlaku di noun saja nanti yang sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya, tetapi juga berperan dalam penjelasan pronouns. Jadi ada pronouns tunggal, ada pronouns jamak nanti. Apa dia? Kita akan lihat di bagian berikutnya. Ya. Ya, di subject pronouns atau kata ganti subjek ini kita punya beberapa jenis. Yang pertama adalah ada first person singular atau orang pertama tunggal yang tidak lain adalah I di sana yang berarti saya ya. Kemudian second person singular, orang kedua tunggal, tidak lain adalah you yang artinya kamu di sini. Kemudian kita punya third person singular, orang ketiga tunggal yang dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah he untuk dia laki-laki, ingat ya, he untuk dia laki-laki, kemudian she untuk dia perempuan, kemudian untuk it untuk dia benda mati atau benda hidup. Jadi kalau he ini semua nama orang yang laki-laki, misalnya Andi, Anto, Budi, Rio, Rinto, Tono, semuanya termasuk ke dalam he atau dia laki-laki. Dan sama juga dengan dia perempuan, Shinta, Dewi, Rina, apalagi misalnya ya, Karista, kemudian Dewi, semuanya masuk ke dalam kategori she, untuk dia perempuan. Kemudian untuk it itu adalah benda mati dan benda hidup. Jadi tumbuhan, hewan, dan benda mati secara umum itu masuk ke dalam kategori it. Misalnya singa, kemudian burung, ikan, ya, meja, komputer, mobil, motor, itu adalah termasuk kata ganti it karena dia adalah benda mati dan benda hidup ya. Kemudian kita juga punya first person plural di sini, orang pertama jamak yang merupakan bentuk jamak dari first person singular
Yang tidak lain adalah we, yang artinya kami atau kita. Jadi we ini adalah bentuk jamak dari I ya. I menjadi we ketika dia dirubah menjadi jamak. Kemudian second person plural ya, orang kedua jamak yang merupakan bentuk jamak dari you di sini ya. Sama-sama you katanya, tapi kalau you sebagai second person singular artinya adalah kamu, sedangkan you sebagai second person plural artinya adalah kalian. Kemudian terakhir kita punya third person plural ya, sebagai orang ketiga jamak yang merupakan bentuk jamak dari third person singular ya, they yang artinya mereka. Jadi kalau kita ngomongin dua orang laki-laki, Andi dan Anto, Budi dan Tono, berarti he plus he menjadi they. Seberapa banyak pun he-nya ya, Anto, Tono, Budi, Rinto misalnya digabungkan menjadi they di sana. Sama juga dengan perempuan, Sinta, she, tapi ketika dia menjadi Sinta plus Rizky plus Novi, maka dia menjadi they juga. Dan berlaku juga untuk benda, misalnya kalau satu motor, bicycle, kemudian satu mobil misalnya car, kalau dia satu, dia it, tapi ketika dia mobilnya lebih dari satu, dia menjadi they juga. Jadi hati-hati ya, mereka itu, ini saya note lagi, mereka itu dalam bahasa Inggris nggak cuma berarti orang kayak kita di bahasa Indonesia, tapi juga bisa berarti kata ganti untuk benda juga ya. Benda satu, dia it, kalau bendanya banyak, satu, dua motor, tiga mobil, 10 pesawat, tuh semuanya termasuk ke dalam they. Ingat, hati-hati, mereka dalam bahasa Inggris tidak hanya berlaku untuk orang, tapi juga berlaku untuk benda. Oke. Berikutnya, ya kita mulai masuk ke verbs to be. Ya, saya sengaja kenalkan di awal karena kita akan mulai menggunakan to be ini dalam kalimat kita. Verbs to be adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang umumnya berfungsi untuk menjelaskan sifat, kemudian menjelaskan keadaan, dan menjelaskan letak dari subjek yang bisa berupa orang atau benda tadi yang sudah saya sebutkan. Bisa berarti hewan atau tumbuhan dan benda mati secara umum. Ya, verbs to be dalam kalimat ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ada am, is, dan are untuk di bentuk present. Kemudian nanti ada was dan were di bentuk lampau. Was adalah bentuk lampau dari am dan is, sedangkan were adalah bentuk lampau dari are. Kemudian di bentuk progresif atau continuous kita punya being, dan di bentuk future atau yang akan datang kita punya be nanti di sana, dan di bentuk past participle atau perfect kita punya been di sana nanti ya. Jangan bingung, nanti kita akan bahas pelan-pelan semua jenis to be ini, tapi sesuai dengan note yang saya letakkan di sini, kita hanya akan membahas 3 jenis to be saja, yaitu am, is, dan are untuk video kita kali ini dan juga di video berikutnya. Ya, sekarang kita coba sandingkan. Subject pronoun plus verbs to be, berpasangan mereka ya, subject pronoun plus verbs to be. Untuk first person singular, saya atau I, itu pasangannya adalah am, the only one. Jadi yang memakai am cuma I saja, nggak ada lagi kata ganti lain memakai am. Jadi ini paling gampang untuk diingat, I am pasangannya ya. Kemudian untuk second person plural ya, second person plural saya coba lingkari di sini biar nggak bingung. Dan second person plural ya, jadi baik dia you untuk kamu dan juga you untuk kalian ya, dua-duanya menggunakan to be are. You are, gampang ya, you are di sini. Kemudian untuk third person singular kita punya dia laki-laki he, kemudian dia perempuan she, dan dia benda mati atau hidup it tadi. Ini ketiganya menggunakan to be is sebagai pasangannya. He is, she is, dan it is ya. Ingat, he is, she is, dan it is. Jadi jangan pakai he am, he are, itu salah ya. Kemudian untuk first person plural sebagai bentuk jamak dari first person singular tadi I menjadi we, dia menggunakan pasangannya adalah are di sini. We are ya, kami atau kita, we are. Kemudian yang terakhir adalah third person plural sebagai bentuk jamak dari he, she, dan it tadi, yang tidak lain adalah they, menggunakan to be yang sama seperti we dan you, yaitu adalah are.
Ingat ya, we are dan they are, serta you are juga. I am, you are, baik yang singular maupun yang plural. Kemudian he, she, dan it menggunakan is, he is, she is, dan it is. Kemudian we menggunakan are dan they juga menggunakan are. Ya, mudah-mudahan masih nggak bingung sampai tahap ini ya. Oke, kita coba sampaikan dalam satu kalimat. Jangan bingung, ini adalah kalimat yang saya buat secara dasar ya, paling dasar, ini paling gampang. Jangan lihat dulu bentuknya yang rumit, tapi kita coba akan membahas terkait dengan penggunaan dari subjek pronoun plus to be saja di kalimat ini. Yang pertama adalah my name is Aska. I am the youngest child in the family. Nama saya adalah Aska. Saya adalah anak termuda atau anak bontot di keluarga. Sini adalah I am yang merupakan kata ganti dari Aska ya. My name is Aska ya. I am the youngest child in the family ya. Jadi saya. Jadi dia menjelaskan nama saya adalah Aska. Karena dia saya, maka di sini kita menggantikan dengan subjek I dan menggunakan to be am di sana. Kemudian yang kedua, this is my father. This is my father. Jadi di sini kita note father yang akan kita ganti. Karena dia laki-laki he, maka dia menjadi he di sana. This is my father. He is a lawyer. Ini adalah ayah saya dan dia adalah seorang pengacara. Father menjadi he dan to be-nya adalah is. Satu paket di sini ya. Yang ketiga, Kirana, you are my best friend. Kirana, kamu adalah teman terbaikku, teman terbaik. You, pasangannya are. You are my best friend. Yang keempat, Sinta is my classmate. Sinta adalah teman sekelas. Sinta adalah perempuan dan dia tunggal, maka kata gantinya menjadi she. Ya, she dan pasangannya adalah is. She is so kind. Sinta adalah teman sekelasku, dia sangat baik. Sinta, she. Pasangannya is. She is. Kemudian yang kelima, Budi and Tono ya are our neighbors. Kita punya dua subjek di sini, Budi dan Tono, yang dua-duanya adalah laki-laki ya. Budi he dan Tono juga he. He dan he menjadi they. Budi dan Tono diganti menjadi they di sana. They dan pasangannya adalah are. They are badminton athletes. Mereka adalah atlet badminton. Budi and Tono, he plus he menjadi they are badminton athletes. Yang keenam, David and I are playing basketball. David adalah he, kemudian he plus I menjadi we ya. David and I digabung dan digantikan menjadi we dan pasangannya adalah are. We are sport lovers ya. David dan saya sedang bermain basket dan kami adalah pencinta olahraga. We are sport lovers. Dan terakhir, Sinta's cat's name. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Apostrophe s atau possessive form of noun ya. Kata benda yang memiliki konsep pemilikan. Sinta's cat's name. Nama kucingnya Sinta adalah Kikan ya. Sinta's cat name is Kikan dan it is so cute ya. Sinta's cats. Kita berfokus pada cats di sini. Cats adalah benda hidup. Walaupun dia benda, maka dia digantikan oleh kata ganti it dan pasangannya adalah is ya. It is so cute. Nama kucingnya Sinta adalah Kikan dan dia sangat lucu ya. Cat menjadi it ya. Oke. I am, he is, you are, she is, they are, we are, dan it is ya. Mudah-mudahan di 7 kalimat ini kita bisa mulai memahami terkait dengan penggunaan subjek pronoun dan verbs to be. Jangan khawatir, jangan bingung, kita akan bahas lagi nanti secara lebih detail di bagian-bagian berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.